Halo guys, selamat datang di channelnya Aji Jime. Nah, di video kali ini aku bakalan ngajak kalian main. Nah, ini kita udah lama banget nggak San Mori. Nah, ini kita minggu pagi kita mau San Mori ke daerah Pangalengan. Lebih tepatnya ke daerah Teh Jangkung Malabar di daerah Pangalengan. Nah, kita udah nyiapin nih. Si Feby udah bawa barang banyak banget. Ini udah bawa barang-barang peralatan piknik, mulai dari kompor, terus daging-daging, makanan, minuman, dan lain-lain. Nah, gimana keseruan hari ini? Cek video ini sampai selesai. Bismillah, akhirnya San Mori lagi setelah berapa minggu. Niatnya ini tuh kita niatnya pergi jam 6 pagi guys. Tapi ya udahlah, karena banyak yang harus dikerjain dulu pagi-pagi ini. Jadinya kita baru berangkat nih. Sekarang jam berapa ya? Sekarang jam berapa? Oh, setengah 9 ya Allah. Ya udahlah, nggak apa-apa. Perjalanan ke sana tuh sekitar 2 jam. Kurang lebih ya. Kalau di map sih jam 50 ya, cuman ya kita estimasiin 2 jam lah. Ini tuh sebenarnya ke daerah Pangalengan tuh kita sering banget ke daerah sana. Kayak ke daerah Lembang lah. Tapi masih sesering Lembang sih. Nah, tapi ini tuh ada kayak tempat yang kita baru tahu gitu ya di sana. Jadinya kita mau coba ke sana dan kayaknya enak juga dipakai untuk piknik. Jadinya kita udah nyiapin alat-alat untuk piknik gitu ya di sana. Oke. Kita ini mau ngisi bensin dulu. Oke, gas. Karena si Feby ini habis bensin, jadi kita harus isi bensin dulu, guys. Isi bensinnya di Vivo aja. Sip. Oke, kita isi bensin. Langsung kalau di sini. Makasih. Nah, kita isi dulu oli samping. Kita dulu isi oli sampingnya. Maaf kok agak bindeng ya, ini agak pilek. Kurang tidur kemarin jadi. Nah, ini kita isi oli samping dulu. Nah, ini kita dikasih dari Mega Motor Subang. Ini Motul 510 2T ya ini. Ini oli samping, guys. Nah, oke. Yuk kita langsung isi aja. Makasih Mega Motor Subang. Nah, nanti linknya kita kasih di deskripsi kalau kalian mau belanja ya. Nah, kalau misalkan kalian yang mau nyari spare part lain kayak fan belt, terus oli samping, terus oli mesin, terus ban luar gitu ya, kalian bisa langsung ke Mega Motor Subang. Nah, ini Tokopedia dan Shopee-nya nih. Nanti kalian bisa klik link yang ada di deskripsi. Oke. Sekarang kita isi ya. Ntar kita harus pakai takaran guys biar presisi. Oke. Sebenarnya ini Motul ini udah nyediain ini ya, per mili gitu loh, per mili. Tapi ini nggak tahu nih, soalnya Aji nggak pernah pakai takaran di sini, jadi mending pakai takaran ini aja yang udah jelas lah gitu ya. Nah, sekarang kita isi. Dari 3 liter lebih baik dilebihin lah, karena mungkin trek hari ini tuh agak ini ya, agak menanjak gitu ya. Kita terusin dulu. Kalau pengapian kalian bagus tuh nggak apa-apa dibanyakin, daripada kurang bahaya, mesin bisa panas. Oke. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau kalian mau beli oli Motul dan dijamin original ya guys. Kalau kalian mau beli oli Motul kayak Aji tadi, entah itu oli mesin, oli samping, atau spare part lainnya, nggak hanya Vespa ya, tapi all motor gitu ya, di situ bisa kalian langsung beli ke sana. Nah, jangan lupa kunjungin Mega Motor Subang di Tokopedia, Shopee dan Instagramnya ini ya.
Jangan lupa cek linknya di deskripsi. Oke, kita lanjut. Nah, kita sekarang udah nyampe daerah Buah Batu nih, terusan Buah Batu ya lebih tepatnya. Sebentar lagi masuk Bojong Soang. Alhamdulillah nggak terlalu macet ya, mungkin karena masih pagi ya. Terus tanggal tua, akhir bulan hari Minggu tanggal tua ya, jadi nggak terlalu macet. Semoga lancar terus. Nah ini nanti sih kayaknya kalau udah nyampe Bojong Soang ke sana sih kayaknya udah jalannya udah agak enak ya. Jadi kan masih perkotaan tuh, masih hiruk pikuk perkotaan. Oke, kita lanjut aja. Kita hemat-hemat baterai guys. Oke. Nah ini kita udah daerah Bojong Soang, langsung ke arah Pangalengannya guys. Di beberapa vlog kemarin kan kita mainnya ridingnya ke daerah Ciwidey ya. Nah sekarang ke daerah Pangalengan. Kayaknya sih baru deh pakai Vespa ke Pangalengan deh kayaknya ya. Terus ya kayaknya baru deh. Biasanya kalau nggak bawa Jepangan, Matic Jepangan ya, atau enggak pakai mobil guys kalau ke Pangalengan. Nah ini kayak baru pertama kali aku naik Vespa ke Pangalengan. Waduh. Nah biasanya sih pakai ini, biasanya pakai Vespa itu ke Ciwidey doang biasanya. Karena emang Pangalengan itu sedikit lebih jauh ya dibandingkan Ciwidey. Kalau Ciwidey kan, apalagi kalau Ciwidey itu udah ada akses tol. Jadi langsung ke Soreang gitu ya. Misalkan dari Pasteur ke Soreang gitu udah ada. Nah kalau misalkan Ciwidey ini masih belum guys. Jadinya masih agak sedikit jauh dibandingkan Ciwidey. Oke lanjut. Nah ini kita udah masuk daerah Banjaran. Nanti di depan ngelewatin alun-alun Banjaran. Nanti habis ngelewatin alun-alun Banjaran, nanti masuk ke Jalan Raya Pangalengan. Nah jadi kita nanti patokannya alun-alun Banjaran. Ini jalannya udah mulai jalan antar kota gini ya. Udah pojokan Bandung banget guys ini. Kita udah di daerah Banjaran. Ini kita udah berhenti dulu di Alfamart. Tadi beli dulu ini gas sama piring plastik. Nah ini kita udah mulai lanjut lagi. Ini dari Alfamidi tadi tuh sekitar 1 jam guys, 1 jam lagi. Jadi kan 2 jam tuh. Nah sejamnya itu dari Bandung ke Banjarannya doang. Udah sejam. Nah dari sini ke atasnya tinggal sejam lagi insya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. By the way ya guys, ini Vespa Super ini enak banget loh dipakai ya jarak jauh gini, mini touring gini tuh enak nih. Dipakai gitu ya. Walaupun ini pakai ban 8, kerukasnya kecil, tapi masih oke loh. Apalagi ini kita boncengan, bawa barang pula banyak. Ini udah agak panas ya, tapi udaranya dingin di sini. Karena daerah sini pun daerah touring juga guys. Karena kalau orang-orang yang mau ke pantai lewat sini, mau ke Pantai Rancabuaya ya, yang pantai yang gak terlalu jauh lah kalau dari kota Bandung. Kalau ke Pangandaran kan jauh banget tuh. Nah ini ada namanya Rancabuaya, tetap jauh juga sih ya sebenarnya, tapi paling deket lah dari kota Bandung. Karena mungkin orang-orang udah pada mulai bosen ke Lembang kali ya. Jadinya pada main ke sini. Tapi ini salah satu rekomendasi juga sih. Kalau misalkan kalian bosan ke Ciwidey atau ke Lembang, ke Pangalengan ini bisa jadi salah satu salah satu destinasi recommended juga. Karena banyak wisatanya, ada Wayang Windu, Situ Cileunca, terus yang ini rumah syuting Pengabdi Setan, terus
Ada pemandian juga di sini. Pokoknya banyak loh daerah sini. Terus KPBS daerah sini. KPBS itu susu ya, susu murni. Ini jalannya udah mulai enak guys. Cuman ini aku nggak pakai ban yang lumayan bagus ya. Jadi ini pakai ban yang standar banget. Jadinya nggak terlalu berani untuk nikung-nikung gitu loh. Nanti mungkin next kita pakai Michelin kali yang ring 8 gitu kan, keren banget tuh. Ya ini kita lagi istirahat dulu karena pantat sudah minta istirahat deh. Ini nyonya nih. Tapi emang Cilor Pangalengan itu enak banget ya. Waduh. Kita setiap ke Pangalengan pasti jajan Cilor. Kayaknya sih masih sekitar 20 menitan lagi lah. Bagus, kita baru pertama kali. Turn left. Oke, Google Maps ya. Kita menghimbau untuk semua pengunjung jangan nyampah ya. Itu banyak sampah dari tadi tuh. Aduh, bersihin. Apa sampah banyak banget di jalan. Sayang banget ya. Nah, ini kita menu hari ini adalah steak ya. Ini kita udah bawa satu set kitchen gitu. Bukan satu set kitchen ya. Nah, ini outdoor kitchen gitu. Nah, ini kursinya kita udah bawa, terus meja portable ini kita bawa, ini kompor. Terus, nah menu kali ini kita bawa kentang, steak, sama ada beef steaks juga yang udah dimarinasi ya. Nah nanti kita makan. Udah sih gini aja simple. Jadi kita sistemnya nggak ngampar gitu ya. Kalau ngampar tuh kadang suka cangkel. Jadi kita sengaja bawa kursi portable. Nah ini kita makan kentang. Alhamdulillah sih ini tempatnya enak banget. Ada di bawah pohon juga. Soalnya tadi tuh ya kalau yang di sana tempatnya tuh rame banget. Nah di sini enak, bayarnya cuma 5.000 guys ke sini buat berdua, jadi cuma 10.000. Baik banget lagi satpamnya. Nanti kita masuk ke dalam ya. Jadi ini ada rumah gitu dari tahun 1898 gitu ya. Tadi pokoknya udah tua banget. Nah kita ini masak kentang. Terus selain masak kentang kita juga bawa ini beef. Tapi kita nggak bikin burger sih, cuman aku ingin aja makan beefnya doang gitu. Ini apa nih? Beef burger. Terus ada kita bawa ayam sama bawa steak. Ya kali-kali steak lah. Oke. Lanjut. Tempatnya kayak gini guys. Kesana tuh ini kebun teh semua nih kesana. Kebun teh. Nah di sana ada wisata baru di Bandung nih.
Ini Nemo namanya, wisata Nemo. Tapi kita nggak tahu kesana apa enggak. Tapi kayaknya kesana sih mungkin butuh waktu sekitar sejam lagi ya, atau mungkin setengah jam kesana. Tapi nggak tahu deh. Nah ini di sini juga banyak yang foto-foto nih. Di sini banyak yang piknik juga. Tapi kayaknya yang masak cuma kita doang di sini. Di sana ada yang banyakan. Ya aku mau sedikit ngejelasin. Tadi kita pakai tas gini nih, tas sayur ya mungkin, yang suka dipakai abang-abang buat belanja di sayur. Nah ini cukup gede tasnya. Kita tadi di sini bawa kompor, pan, terus alat masak, minyak, wah pokoknya segala macam. Meja, kursi portable juga dimasukin ke sini gitu. Jadinya udah cukup banget. Walaupun kayak abang-abang sayur, tapi nggak apa-apa lah. Ini sangat berguna. Atau mungkin nanti kapan-kapan kita bawa unhanger ya. Tapi unhangernya harus dipastikan aman dulu. Nanti kita bawa. Nah udah beres makannya, sekarang tinggal ngopi. Nih, nanti habis ini kita beberes, masukin barang-barang ke Vespa, terus kita mau coba masuk ke rumah. Ini boleh nggak ya? Nggak tahu, kayaknya sih boleh ya di sana. Nggak tahu, coba aja sana dulu. Kesini masuknya, oh ya tadi udah bilang ya, masuknya kesini 5.000. Dan di sini banyak juga tuh, ini lagi pada buat ram juga, lagi pada masak-masak juga. Ini juga sama. Nah ini sama, ini juga foto-foto terus dari tadi, nggak beres-beres. Nah kita udah mau pulang, udah beres-beres, tapi kita pindah spot dulu biar nanti fotonya backgroundnya ada motor, karena kan motor nggak boleh kesini. Tapi kayaknya kita mau masuk ke rumah Boskanya, soalnya penasaran ada apa sih dalam. Nah di sini tuh Boska House tuh ternyata ini tuh adalah villa, villa yang disewain, kayak bungalau gini kan, ini disewain terus. Kalian juga kesini boleh masuk 5.000 harga tiketnya. Terus kalian boleh di sini, boleh di situ, pada piknik. Enak ya di sini. Terus ada rumah Belanda juga ini. Kita juga nggak tahu nih boleh masuk apa enggak. Kayaknya sih nggak boleh ya karena ditutup. Dan nggak tahu sejarahnya apa ini. Nah di sini juga ada kayak pendopo gitu. Terus di sana kayak ada gudang khas Belanda. Orang Belanda itu kan punya rumah, terus sebelahnya tuh selalu ada gudang atau rumah untuk kerja gitu ya, untuk workshop gitu. Ada di situ sama. Nanti kita lihat ke sana. Nah ini juga ada disewa-sewain tempat nginep di sini, kayak gitu. Terus pada bikin acara juga. Bagus, pemandangannya bagus banget dan cuacanya dingin. Area rumah Boska. Dan ini rumah Boska itu adalah ini kita baca artikelnya ya, ada tadi scan barcode terus kita baca. Dan sayangnya hari ini kita nggak bisa masuk ke rumahnya karena udah di booking sama ada dari mana gitu, udah nge-booking, jadinya kita nggak bisa masuk dan nggak bisa ganggu. Ini tuh katanya dijadikan museum rumahnya, karena ini tuh Boska tuh adalah nama orang asal Belanda. Dia tuh di sini sih ketulisnya tuh dia tuh lahir di Belanda pada tahun 1965. Dia itu seorang tea planter penting di dalam sejarah perkebunan teh di Bandung. Jadi intinya Boska itu adalah orang Belanda, namanya Boska, orang Belanda. Dia tuh adalah pembangun atau yang buat rumah ini dan perkebunan teh di sepanjang Malabar di daerah Pangalengan. Nah terus dia tuh salah satu juga yang membuat teropong bintang Boska di Lembang. Jadi dari Pangalengan dan Lembang tuh ada hubungannya, dia tuh bikin juga Boska di sana. Gila, gokil banget. Mungkin dia orangnya suka banget tinggal di daerah gunung kali ya. Sayang tapi kita nggak bisa masuk. Nah jadi dia tuh adalah pendiri kebun teh Malabar di Pangalengan ini. Jadi keren banget, dan dia tuh bikin rumah semegah ini di tengah perkebunan Malabar ini. Nah itu tuh dibuat dari tahun 1890-an. Gila. Dan dia tuh nggak hanya bikin rumah ini, nggak hanya bikin kebun teh, tapi dia juga bikin PLTU
PLTA dan fasilitas-fasilitas lain yang menunjang pekerja-pekerja di sini gitu. Keren banget loh di sini. Dan ini luas banget loh. Di sini tuh ada pendopoknya, tapi sekarang dijadikan museum, terus dijadikan penginapan-penginapan di sini yang bisa kalian sewa. Tapi nggak tahu, nanti kalian mungkin bisa ngecek aja Bosca House gitu ya. Dan harusnya kalau nggak di booking sih kita boleh masuk, karena dalamnya tuh emang terawat banget. Dan tadi ngintip di jendela ya, di kayak kamarnya, ruang tamunya bener-bener dirawat banget gitu. Kan kalau misalkan rumah ibu tuh yang rumah pengabdi setan yang dijadikan syuting itu kan udah serem banget. Kalau ini mah enak gitu, homey banget. Diperbolehkan untuk piknik, untuk berkegiatan gitu. Di sini tuh dibolehkan banget. Bayarnya cuma 5.000 per orang. Kita juga tadi makan sendiri, malah masak sendiri kan. Nah sekarang kita coba ke gudangnya yuk, ke sana. Jadi ciri khas orang bule tuh kayak gitu ya. Rumahnya tuh halamannya besar, terus pasti ada kayak gudang gitu untuk dia berkegiatan yang kerja-kerja kasar gitu ya. Dia pasti punya gudang itu. Kalau di film-film kan kayak gitu ya. Aku belum pernah sih luar negeri di Eropa gitu, tapi kalau di film-film selalu ada aja gitu. Kayak gitu. Kalau peninggalan Belanda kan biasanya tetap ada aja yang kayak gudang-gudang gitu. Nah, sini bisa disewa bungalow-bungalownya, tapi nggak tahu per malamnya berapa. Alhamdulillah seru ya. Iya. Tempatnya juga enakan, nggak terlalu rame tapi nggak terlalu sepi juga, bersih, rapih, dan masuknya murah. Itu yang penting. Kita pulang dulu karena pulang ke rumah itu 2 jam. Pak, makasih Pak. Ya. Kita coba ke makamnya ya. Nah, di sana tuh yang windu. Nah, tadi tuh kita niatnya mau di sini pikniknya. Tapi tadi ini udah agak mulai sepi ya. Tapi tadi, aduh, rame banget di sini. Dan di sini kalau nggak salah tiketnya 10.000 guys. Kalau di Bosca cuma 5.000. Tapi di sini pemandangannya lebih bagus sih. Udah di makamnya Bosca, dan sejujurnya saya baru tahu sumbangsih Bosca terhadap Bandung tuh banyak juga ya. Salah satunya dia adalah jangan mundur bisa jatuh. Nah, salah satunya ITB dia juga salah satu ada sumbangsi di pendirian ITB gitu ya. Kalau dulu ITB namanya Technisch Hochschule, mungkin zaman Belandanya ya. Terus ada Gedung Merdeka, terus Bosca yang ada di Lembang. Malah dulu di tahun 1923 sampai 1928 Bosca yang di Lembang itu adalah teropong bintang terbesar di dunia. Terus dan beberapa karya besar lainnya banyak gitu. Jadi nggak hanya itu aja, tapi yang dikenalnya, yang paling terkenalnya itu ITB, Bosca yang di Lembang, terus Gedung Merdeka. Jadi sumbangsinya besar sekali ya. Ya terlepas beliau orang Belanda gitu, tapi ini salah satunya dia sangat dikenal, makanya makamnya diabadikan kayak gini gitu ya, sampai rumahnya juga dijadikan museum dan lain-lain. Dan sampai sekarang
kebun teh Malabar ini katanya tadi saya nanya-nanya sama bapaknya, kebun teh ini masih aktif sampai sekarang dan ini dikelola oleh PT. Jadi terus dirawat gitu dan ini jadi objek wisata juga. Nah kalian kalau misalkan bosen sama tempat-tempat wisata selfie doang, nah ini ada wisata sejarah nih di sini. Dan katanya jarang juga yang kesini, apalagi hari biasa gitu ya. Yang kesini tuh hari weekend karena emang kesini emang agak jauh dari kota Bandung sekitar 2 jaman. Tapi ini saya sarankan kalian kesini udah murah loh, cuman tadi masuknya berapa? 7.500 ya per orang, jadi 15.000 berdua. Bagus loh itu. Saya juga baru tahu masalahnya. Alhamdulillah ya dari vlog ini jadi nambah wawasan. Oke, saatnya kita pulang ke Bandung karena udah sore. Sekarang jam 3-an ya? Jam 3-an ada ya? Setengah 4, jam 3-an. Jam 3-an ya nyampe rumah maghrib. Ya, yuk kita pulang.